Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, silakan disiapkan dulu nak dan dipimpin dalam doa ya. Bersedia? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti doanya dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa. Ya. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya jawab hadir. Arjuna Pratama, Afia Isdihar, Hadir, Pak. Aldiansyah, Ananda Putri, Andi Ukya, Asra, Atri Nidea, Farel, Farhan Mubarak, Iza Mutmainnah, Hadir, Pak. Laura, ketua kelas. Laura izin, Pak. Izin kenapa? Ada acara keluarga, Pak. Ada acara, oke. Maulana Rafi, Muhammad Fakih, Rafli Aditya, Muhammad Aidil Adha, Muhammad Reza Pahlawan, Anugrah Halim, Raditya Rizky, Naila Aziza, Naila Alifa, Naisila Rizky, Nikei, Hadir, Bapak. Nur Aini Hairunisa, Nurul Huzaimah, ya, Putri Andini, Raffi Fairuz, Rasya Aswad. Rasya ada? Ketua kelas di mana temannya Rasya? Sakit, Pak. Sakit. Sudah dijenguk temannya yang sakit? Atau baru sakit hari ini? Oke. Riani, Rizky Cantika. Rizky Cantika ya namanya. Siti Salsabila, Hadir, Pak. Siti Aska, Sultan Fahri, Syahira. Izin kemana? Acara keluarga, Pak. Tisha Afrianti, Zidan Hamas, Zinedine Sakit, Bapak. sakit. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional untuk membangkitkan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Lagu ini akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan berdiri. Saya minta kalian menyanyikan lagu ini dengan ekspresi riang gembira. Bagaimana ekspresi riang gembiranya? Oke. Nyanyi sama-sama ya. Oke, kita mulai. Ya. Tuh, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ulang, ya, sambil senyum. Pengulahan kedua mau tepuk tangan boleh ya? Siap. Tuh,
maka dari Sabang sampai Merauke pulau Tuna. Temponya sambung menyambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, tadi judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan materi kita pada hari ini ada hubungannya dengan lagu tersebut, ya. Silakan diperhatikan layar di atas. Bapak akan menampilkan satu gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Alat musik tradisional. Oke. Silakan angkat tangan, satu orang menyebutkan satu nama alat musik yang kalian ketahui. Ya, silakan. Angklung. Gamelan, oke. Gong, Bapak. Gong, oke. Kemudian apa lagi? Gendang, Bapak. Gendang, ya. Lanjut. Saya, Bapak. Suling. 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 Ya, kurang sedikit, ya. Ada yang tahu alat musik yang ini? Ya, dia menyerupai terompet. Tapi kalau di daerah kita di Sulawesi Selatan, ini adalah alat musik tradisional, namanya pui-pui. Ya, namanya pui-pui. Ya, nah, namanya pui-pui. Kemudian apa lagi? Masih ada yang belum tersebut? Capi, Pak. Kecapi yang ini. Oke, nah yang di atas itu yang kayak gitar, ya. Yang kayak kecapi, mana? Nah, itu sebenarnya kecapi Kalimantan, tapi lebih dikenal dengan nama sape, S-A-P-E. Sape, ya, bukan sampe, sape, ya. Kalau yang kayak gitar yang di sudut kanan atas namanya apa? Ya. Gambus, betul. Ya, gambus. Ayo, masih ada yang belum tersebut. Sasando. Tahu asal daerah Sasando? Dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, betul. Masih ada yang belum tersebut. Itu, Pak, yang di tengah antara gong sama sasando. Antara gong sama Sasando, ya. Apa itu namanya? Ayo, apa? Ya, namanya tifa. Atau biasa juga disebut dengan jimbe. Ya. Jimbe, ya. Jimbe. Ada lagi yang belum tersebut. Ya, yang kayak biola. Apa, ya? Apa namanya itu? Ada yang tahu tidak? Oke, PR kalian sebentar mencari tahu namanya yang satu itu. Ya? Oke. Nah, gambar di atas adalah gambar alat musik tradisional yang ada di negara kita. Sangat beragam, bukan? Ya, ini baru sebahagian kecil. Masih banyak yang belum ditampilkan di layar. Kalau Bapak mau tampilkan semuanya, tidak muat layarnya. Ya, jadi negara kita sangat kaya akan budaya, termasuk pada alat musik tradisionalnya. Nah, itu akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, nih Keisha dibaca, berdiri nak. Tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Ya, satu saja dulu. Ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi, ya, berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Apa arti kata identifikasi? Mencari tahu, apalagi? Menelaah, apalagi? Yang paling gampang adalah mengenali.
Identifikasi dari kata identity, identitas. Ya. Jadi mengidentifikasi itu sama dengan mengenali. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenali berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, silahkan Raffi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Mengklasifikasikan artinya mengelompokkan. Ya, mengelompokkan. Jadi kalian diharapkan mampu mengelompokkan sebentar alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Oke, tujuan pembelajaran yang terakhir. Siapa yang mau baca? Ya, Naila. Yang ketiga, peserta didik dapat menghargai keberagaman alat musik tradisional di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah peserta didik dapat menghargai keberagaman alat musik tradisional di Indonesia. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengantar kita masuk kepada materi kita, ada pertanyaan pemantik. Ya, pemantiknya adalah, pernah kalian mendengar atau mungkin ada yang pernah memainkan alat musik tradisional? Sini. Ya, Nike. Angklung. Oke. Apa lagi? Aldi. Gendang. Pernah masuk sanggar seni? Iya. Oke. Di mana? Di Makassar. Oke. Berarti bisa main gendang dan rangbulo. Oke. Yang lain? Kalau tidak pernah memainkan, minimal pernah ya. Kecapi. Yang lain? Minimal pernah mendengar. Pasti semua pernah mendengar ya. Oke. Nah, alat musik apa saja yang kalian ketahui? Tadi saya sebutkan ya, ada gendang, kemudian ada kecapi, apa lagi? Angklung, tifa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan alat musik yang satu dengan alat musik yang lainnya? Bentuk, yang warna, asal daerahnya, bunyinya, apa lagi? Warna udah tadi. Cara memainkannya. Jadi ketika kita mau membedakan sesuatu, misalnya dalam hal ini adalah alat musik tradisional, kita lihat dari yang paling gampang kelihatan, ya. Yang pertama pasti dari bentuk alat musiknya, itu gampang kita bedakan. Kemudian dari warnanya, ya. Kalau dari asal daerah itu perlu ditelaah lebih dalam lagi, ya. Kemudian apa tadi? Bunyinya pasti beda, bunyinya beda, ya. Dan cara memainkannya, ya. Jadi ketika mau dibedakan juga ternyata sangat beragam. Kalau berdasarkan bentuk, berdasarkan warna, berdasarkan bunyi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lanjut. Lantas bagaimana cara kita mengelompokkan alat musik tradisional yang sangat beragam ini agar lebih mudah dipelajari? Ya. Nah, inilah yang akan menjadi materi kita pada hari ini. Judulnya klasifikasi alat musik tradisional. Ya, apa tadi klasifikasi? Mengelompokkan. Kenapa perlu dikelompokkan? Ya, perlu dipetakan karena ragamnya sangat banyak. Ya, sangat beragam. Tadi yang kalian lihat di gambar awal, ya, itu hanya masih sebahagian kecil saja. Ya, sehingga agar lebih mudah dipelajari, kita perlu mengelompokkan, perlu mengklasifikasikan. Ya. Lanjut. Nah, klasifikasi alat musik tradisional. Ada 2 cara untuk mengelompokkan alat musik tradisi, ya, secara garis besar. Tadi di awal kan ada banyak ya, ada 5 kalian sebutkan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk mengklasifikasikan alat musik tradisional itu dapat ditinjau dengan 2 cara. Yang pertama, berdasarkan sumber bunyinya.
Yang kedua berdasarkan cara memainkannya. Sekarang Bapak tanya, di antara kedua cara ini, mana kira-kira yang paling gampang untuk kalian identifikasi? Berdasarkan cara memainkannya, ya, paling mudah. Oke, angkat tangan. Satu orang satu cara memainkan. Ada yang tahu? Dipetik, apa lagi? Dipukul, apa lagi? Digoyangkan atau digetarkan. Ditiup, lagi? Digesek. Ayo, ada lagi? Masih ada? Kira-kira? Sudah tadi ditiup. Dihantam. Bukan dihantam ya. Jangan dihantam alat musiknya. Ditekan. Ya, ditekan. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 ya. Dipukul, ditiup, dipetik, digesek, digoyangkan, dan ditekan. Kalau alat musik modern lebih banyak lagi. Ada yang menggabungkan dua cara. Harus ditiup sambil ditekan. Contohnya? Pianika. Oke? Paham ya? Jadi yang paling gampang kita identifikasi adalah berdasarkan cara memainkannya. Nah, materi kita hari ini adalah cara yang pertama. Mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Ya, oke, mari kita lihat. Nah, jika ditinjau berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, ada namanya idiofon, ada kordofon, ada membranofon, dan ada aerofon. Ya, jadi ada 4 kelompok. Sebentar, alat musiknya kita masukkan ke masing-masing kelompok, ya, berdasarkan sumber bunyinya. Kita lihat yang pertama, kelompok idiofon. Nah, kelompok idiofon adalah semua alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari badan alat musik itu sendiri. Perhatikan ya, kata kuncinya berdasarkan sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Ada yang bisa kira-kira berikan contoh? Kira-kira kalau dari badannya sendiri kira-kira apa? Gong. Gong tidak jelas ya? Di bawahnya gong itu apa namanya? Bonang. Ya. Lagi angklung, marimba, dan masih banyak lagi. Ya, nanti akan ada tugas kelompok, kalian diminta untuk mengidentifikasi. Ya, itu idiofon. Jadi kalau idiofon itu sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Oke? Lanjut. Kordofon. Nah, kalau kordofon ini mudah ya. Semua alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Gampang ya. Contohnya kecapi, sasando. Ya, alat musik tradisional ya. Apalagi? Gambus ya. Pokoknya semua yang pakai dawai ya pasti adalah kordofon. Nah, ini Bapak singgung sedikit, tapi ada salah satu alat musik modern ya yang sebenarnya dawainya atau senarnya tidak kelihatan, tapi dia masuk di kelompok kordofon, yaitu piano klasik. Ya, piano klasik itu dia masuk di kelompok kordofon. Kenapa bisa? Padahal tidak ada senarnya. Itu kalau kalian bedah isi pianonya, itu senar semua di dalam. Ya, jadi piano itu alat musik modern masuknya di kelompok kordofon. Ya, piano klasik ya. Tapi kalau keyboard beda. Ya, kalau keyboard itu ada lagi sebenarnya satu namanya elektrofon. Elektrofon itu nanti sumber bunyinya dari listrik. Ya, jadi harus dicolok listrik. Paham ya kordofon?
Lanjut. Membranofon, ya, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau kulit, ya. Jadi membran itu kulit. Kalau kalian pernah belajar biologi, ada bagian sel, membran sel, ya. Membran sel itu artinya kulit sel, bagian terluar dari sel, ya. Jadi membran itu kulit. Jadi kalau membranofon adalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit atau membran. Ya. Contohnya gendang, rebana, tifa. Nah, kalau drum itu masuk ke alat musik modern, ya. Tapi kalau drum itu dia tidak pakai kulit. Kalau drum itu namanya fiber plastik, ya. Dia pakai fiber. Kalau drum, ya. Beduk itu masuk alat musik tradisional. Beduk masuk alat musik tradisional. Masuk alat musik tradisional. Hanya penggunaan beduk, ya, itu dulunya untuk menandakan waktu sholat sudah masuk. Karena dulu kan belum ada mikrofon, ya. Zaman dulu belum ada mikrofon, sehingga orang kalau azan tuh orang yang jauh rumahnya dari masjid itu nggak dengar. Jadi untuk menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk, itu dibunyikanlah beduk. Ya, nah dibunyikan beduk, berarti udah tanda sholatnya udah masuk. Ya, tapi beduk itu juga masuk ke alat musik tradisional. Ya, masuknya di kelompok membranofon, ya, karena dia pakai kulit. Ya, kulit apa yang dipakai? Kulit sapi bisa, kulit kambing, kulit domba. Kulit ayam nggak bisa, ya. Kalau kulit ayam dibuat ayam crispy saja. Kulit ayam nggak bisa jadi alat musik. Oke. Kita masuk ke yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah aerofon, ya. Aerofonnya gampang, ya. Alat musik, ya, semua alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Mostly hampir semua alat musik yang masuk di kelompok aerofon itu cara memainkannya harus dengan cara ditiup. Ya, karena dia sumber bunyinya dari udara. Bukan bilang dia kena udara langsung bunyi sendiri, ya. Bahaya kalau nanti ada suling kena udara, kena angin, kipas angin kayak gini tiba-tiba bunyi sendiri, ya. Hati-hati, ya. Oke, contohnya seruling, trompet. Aerofon. Dia enggak bunyi kalau enggak ditiup, kan? Kalau dia cara memainkannya tadi ditekan dan ditiup. Tapi kalau ditekan saja enggak bunyi, ditiup saja juga enggak bunyi, ya. Tapi kalau ditekan dan ditiup dia bunyi. Berarti kita bisa lihat sumber bunyinya dia dari udara. Berarti masuk di kelompok aerofon, ya. Hanya saja untuk materi kali ini karena yang dibahas adalah alat musik tradisional, jadi fokusnya ke alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Oke, paham sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada, ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalian akan, bagi ini Bapak lihat sudah terbagi kelompoknya, ya. Ada 5 kelompok. Nah, Bapak akan bagi kalian masing-masing kelompok. Jadi bukan lagi namanya kelompok 1, kelompok 2, 3, dan seterusnya. Bapak akan memberikan nama kelompok kalian sesuai dengan nama pulau besar di Indonesia. Ya. Pulau besar yang ada di Indonesia. Mana tadi katanya? Bentar, ya. Oke, ini kelompok Pulau Jawa. Ya. Kemudian ini kelompok Pulau Bali. Oke. Yang di belakang kelompok Pulau Kalimantan. Yang di tengah kelompok Pulau Sulawesi, dan yang di sudut sana kelompok Pulau Sumatera. Apa yang akan menjadi tugas kalian, ya? Jadi kalian akan melakukan penyelidikan, ya. Akan mengidentifikasi alat musik tradisional yang ada di Indonesia sesuai dengan kelompok pulau yang kalian dapatkan. Contoh, kelompok Pulau Jawa
akan mengidentifikasi alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Pulau Jawa itu amatlah sangat luas. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah ya. Silahkan diidentifikasi ya. Sebentar Bapak akan bagi LKPD-nya. Untuk langkah lebih jelasnya bisa dilihat nanti LKPD-nya ya. Begitupun dengan kelompok yang lain, kelompok Pulau Bali, cari identifikasi alat musik tradisional yang ada di Pulau Bali dan seterusnya. Sampai sini jelas tugasnya? Oke, sekarang Bapak bagi LKPD-nya ya. Kan? Ini kelompok Pulau Jawa. Ini kelompok Pulau Bali. Lanjut. Ini kelompok Pulau Kalimantan. Ya. Ini kelompok Pulau Sulawesi. Kelompok Pulau Sumatera. Oke. Ya. Ya, dilihat LKPD lembar kerja peserta didik ya. Judulnya adalah klasifikasi alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Ya, berdasarkan sumber bunyinya ya. Jadi kalian nanti di awal tuliskan nama kelompok dulu ya, kelompok pulau apa. Jadi kalau Sumatera tulis Sumatera ya. Kemudian di bawahnya tuliskan nama anggota kelompok ya. Kemudian step berikutnya silahkan disesuaikan dengan petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Paham? Paham. Oke, sebelum kalian melakukan diskusi ya, melakukan penyelidikan kelompok, kita ice breaking dulu supaya tambah semangat ya. Oke. Nah, nama ice breakingnya adalah tepuk wow. Ya, perhatikan caranya, Bapak contohkan ya. Ini harus semangat ya. Lihat dulu. Kalau Bapak bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, kasih wow, keren, wow, keren. Bisa? Bisa. Coba. Harus besar suaranya ya. Oke. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, kasih wow, keren, wow, keren. Oke, ya, oke. Nah, silakan. Jadi setiap kelompok untuk langkah awalnya kalian bagi tugas terlebih dahulu supaya pengerjaannya lebih efektif. Ya, jadi diskusikan, dibagi tugasnya tiap kelompok. Ya, di situ ada petunjuk pengerjaan yang pertama. Kalian berdiskusi dulu untuk membagi tugas bagi setiap anggota kelompok. Jadi misalnya ada yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Kemudian ada yang bertugas untuk menjadi notulen ya, menuliskan hasil diskusi ke LKPD karena sebentar di lembar kedua LKPD ada yang mau diisi. Ya. Kemudian ada yang bertugas untuk membuat presentasi menggunakan Canva. Karena sebentar akan dipresentasikan dalam bentuk presentasi di depan. Ya, sisanya silakan dibagi sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Adapun sumber informasi yang bisa digunakan silakan pakai media internet untuk menggali informasi yang lebih banyak. Ada berapa alat musik yang diminta untuk kalian identifikasi? Itu ada 5 ya, ada 5. Jadi di nomor 2 LKPD dituliskan ke 5 alat musik tradisional. Ya, nama alat musiknya 5. Kemudian di nomor 3 silakan diidentifikasi ya. Tuliskan dulu nama alat musiknya apa, kemudian sumber bunyinya dari mana. Ya, sumber bunyi misalnya sumber bunyinya dari dawai atau senar, kemudian dalam kurung kordofon. Ya, misalnya lagi sumber bunyinya dari kulit dalam kurung membranofon. Nah, lanjut asal daerahnya dari mana? Kalau bisa lebih jelas kota atau kabupaten asal daerahnya boleh, atau sukunya ya boleh ditampilkan di sini. Dan yang terakhir adalah cara memainkan.
Ya, cara memainkan. Semua hasil diskusi kalian itu juga disajikan dalam bentuk presentasi tadi. Jadi ada 1-2 orang yang bertugas untuk membuat presentasi hasil diskusi di Canva. Setelah selesai, linknya dikirim ke grup WhatsApp kita ya untuk nanti selanjutnya dipresentasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum mulai bekerja? Tidak ada? Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan dan silahkan berdiskusi ya. Jangan ragu-ragu bertanya jika ada yang kurang dimengerti. Oke? Ya. Ini kelompok Jawa, Pulau Jawa. Oke. Didiskusikan siapa untuk pembagian tugasnya, siapa yang cari ininya. Oke. Siapa yang mencari informasi? Kita yang edit berdua, mereka yang kerja bagian. Oke, yang lain berarti bantu cari informasi ya. Siapa notulennya? Oke. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Kelompok Pulau Bali. Ya, didiskusikan dulu siapa untuk pembagian tugasnya, siapa yang mencari informasi, menggali informasi. Siapa? 1, 2, masing-masing. Kanvanya siapa yang buat? Oke. Berarti kanvanya kan sebentar Pito. Jadi kalian cari dulu, identifikasi dulu alat musiknya apa, ya, apa-apa saja. Kalau misalnya mau misalnya buat 10 dulu, baru disempitkan menjadi 5 karena kan 5 yang dibuat. Oke. Diperhatikan dulu tolong diperhatikan. Untuk pembuatan presentasi di Canva, ya, semua yang ada dalam tabel itu masuk. Jadi nama alat musiknya ada, kemudian sumber bunyinya apa, asal daerah, dan cara memainkannya. Itu wajib dicantumkan ke presentasinya yang dibuat di Canva. Adapun juga kalian bisa menambahkan informasi pendukung lainnya, yang mana itu bisa berupa gambar atau foto alat musiknya. Ya, kalau kalian dapat foto alat musiknya lebih bagus lagi untuk ditampilkan supaya audiens sebentar bisa melihat, oh ternyata alat musik ini begini bentuknya. Ya, dan informasi tambahan lain yang dianggap bisa mendukung presentasi kalian. Misalnya kalian mau menambahkan informasi ditinjau dari fungsi alat musik tradisional, ya. Karena fungsi alat musik tradisional itu biasanya berbeda-beda di setiap masyarakat. Ada beberapa alat musik tradisional yang fungsinya ya sebagai alat untuk melakukan ritual adat atau upacara adat, sehingga alat musik itu dianggap keramat, ya, ada nilai mistisnya, ya, sehingga fungsinya terbatas pada pelaksanaan ritual atau upacara adat saja. Itu boleh ditambahkan fun fact-nya, ya. Oke, supaya lebih menarik. Ya, silakan dikerjakan. Ini bagaimana pembagian tugasnya? Siapa yang mencari informasi? Oke, notulennya nanti yang menghasilkan di sini. Menuliskan Nikkei yang buat presentasi. Oke, ya. Ini kelompok apa namanya? Kelompok Kalimantan. Oke. Siapa yang mencari informasinya? Mencari informasi, kemudian yang menulis. Oke. Yang buat presentasinya tadi siapa? Raffi. Ya. Ini kelompok Pulau Sumatera. Ya. Sudah dibagi tugasnya? Siapa yang mencari informasi? Siapa yang cari informasinya?
Siapa yang mencari informasi tadi? Oke, kemudian yang notulen yang menuliskan ke sini. Oke, yang membuat presentasinya? Yang mau tunjuk-tunjuk siapa? Oke. Tapi tidak mutlak Farel yang harus kerjakan ya. Kalau yang lain mau bantu silahkan ya. Yang paling penting sekarang kumpulkan informasi dulu, datanya dulu apa. Misalnya nih ada 10 alat musik yang ada dari pulau apa? Sumatera. Sumatera kan luas ya. Ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan seterusnya. Ada Padang, ada apa gitu. Ada Batak dan seterusnya. Sangat luas. Jadi boleh misalnya mau ambil dari masing-masing suku, ngambil satu dari suku Padang, satu dari Batak, ya, satu dari apa terserah, ya. Atau mau lebih dikerucutkan misalnya satu kordofon, satu idiofon, satu membranofon gitu. Boleh, ya. Lebih bagus lagi kalau lengkap empat-empatnya. Tapi kan 5 berarti ada 2 alat musik yang mungkin membranofonnya mungkin 2, kordofon 1, aerofon 1, idiofon 1. Boleh kayak gitu, ya. Ya. Mau bertanya. Ya. Untuk sumber bunyinya ini, Aha. kami kan menemukan alat musik gesok-gesok. Gesok-gesok, ya. Gesok-gesok. Ini dipetik. Itu termasuk sumber bunyinya atau cara memainkannya? Sumber bunyi. Dipetik itu sumber bunyinya. Oh, apa? kalau dipetik cara memainkan. Berarti sumber bunyinya dari dawai itu. Ya, dari dawai. Jadi tulis senar atau dawai dalam kurung kordofon. Ya. Oke. Oke. Untuk yang mencari informasi, usahakan dapat gambar alat musiknya ya, supaya bisa ditampilkan juga. Ya. Saluang. Saluang itu yang kayak suling ya? Dia dari daerah mana? Sumatera Barat. Di kota, daerah apa? Kabupaten apa? Belum dapat? Oke. Digali lebih dalam lagi ya. Oh, Saluang itu ya Sumatera Barat, tapi Minangkabau. Minangkabau. Oke. Ya. Pembuatan PPT-nya itu masih masuk alat musiknya berapa? Sesuai yang diminta sama LKPD, betul. Iya, nanti akan ada sesi tanya jawab, ya. Iya, nama alat musiknya di sini, nanti identifikasinya di belakang sini, ya. Oke. Semuanya harus aktif bekerja ya, jangan ada yang vakum. Jangan ada yang vakum. Aku kirimin di WA ya. Aku kirimin di WA.
Sudah berapa yang didapat? Sudah 2, Bapak. Oh, yang edit. Coba saya lihat apa alat musik apa saja. Apa ini kanda C? Angklung, bonang. Oke. Berarti tinggal diidentifikasi ya. Jawa Barat. Nah, ini asal daerah lebih bagus kalau dapat lebih spesifik. Jadi jangan cuma Jawa Barat. Misalnya di kota apa gitu ya. Oke. Ini sudah berapa? Oh, dari sini coba saya. Dari Bali. Iya, Pak. Getaran logam berarti dia masuk kelompok. Yo, apa? Getaran logam. Idiofon. Ya. Dari idiofon kan dari badannya sendiri toh? Sama kayak gong. Gong kan dari logam. Ya kan? Nah. Dia jadi tulis di sini dalam kurung idiofon. Gitu. Ya. Sudah berapa yang didapat? Sudah 4, Pak. 4. Ada semua Calong. Ya. Kenapa? Bentar ya. Sape, betul. Kalau ditanyakan sumber bunyi, berarti dari senar atau dawai dalam kurung kordofon. Nah, kalau dipetik itu kan cara memainkannya. Nah, gitu. Ya. Sumber bunyi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terbalik antara sumber bunyi dengan cara memainkan. Contoh, kalau dipetik itu apa? Sumber bunyi atau cara memainkan? Cara memainkan. Kenapa ada kata di depan? Ya. Berarti kalau ada kata di depan kata kerja, berarti itu sedang dilakukan kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau dipetik, digesek, nah itu artinya cara memainkannya, ya, bukan sumber bunyinya. Hati-hati, jangan terbalik. Nah, ini tadi, kenapa tadi ini? Ya, Pak, kalau begini kami tulis sumber bunyinya betul. Gandrang bulo.
berasal dari alat musik itu sendiri. Gandrang bulo sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Serius? Gandrang bulo itu yang bagaimana? Yang kayak gendang. Kayak gendang, Pak. Kayak gendang. Kalau gendang? Dipukul Iya, sumber bunyinya dari mana? dari kulit. Dari kulit. Terus ini dari mana? Kalian tulis. Hati-hati. Fokus. Fokus ya. Oke. Pokoknya kalau dia pakai kulit, ya, atau membran, berarti dia masuk membranofon. Iya, double mami tuh. Bisa tuh dua tuh. Boleh. Ditentukan saja yang mau kan 5 toh? Yang mana mau 2, aerofon mau 2, atau idiofonnya 2, atau membranofonnya terserah. Ya. Sudah berapa Mi alat musiknya? Tunggu dulu, Pak. Ini lagi di apa? Apa ya? Lagi ditulis. Tulis. Latihannya, Oh, bahasa oke. mana. Oh, oke. Berarti nanti untuk kebutuhan di presentasinya. Ya. Oke. Ya. Oke. Berapa alat musiknya di sini yang kelompok Jawa? 3, Bapak. 3. 2 lagi. Ada 5. Apanya lagi? Oh, informasi tambahan untuk di Canva. Yang paling penting adalah gambar alat musiknya ya. Iya, betul, Bapak. Salah satu jenis alat musik aku memprotes. Lanjut. Sedikit lagi kawan. Arang
Seruling. Ya, diperhatikan dulu. Tadi di awal ada satu alat musik yang belum terjawab. Ini. Nah, dari identifikasinya ada yang dapat alat musik ini? Ada yang sudah tahu namanya? Masa pakai membran? Kira-kira dia pakai apa? Dia pakai apa? Dia sumber bunyinya dari apa kira-kira yang ini? Geso-geso, Pak. Geso-geso. Geso-geso dari Sulawesi Selatan. Bentuknya sama seperti ini. Tapi yang digambar ini sebenarnya bukan geso-geso. Namanya rebab. Rebab ya, bukan kebab. Rebab. BAB. Ya, REBAB. Ah, kira-kira dia sumber bunyinya dari apa? Dari dawai, berarti kelompok Kordofan. Ya, silakan dikerjakan lagi. Satu P. Ya. Ini apa? Gong Bali. Boleh? Iya. Heeh. Apa ini? Alat musik. Calung. Mana gambarnya? Coba cari dulu gambarnya supaya lebih. Kalau dari penjelasan ini tidak dapat perhatikan gambarnya. Ini bawahnya kelapa. Atasnya kayak Bambu, bilah bambu. Ya, bilah bambu. Ya. Berarti apa tadi? Di apa? Memukul atau menggesek bagian bambu calung. Oh, berarti dua. Berarti cara memainkannya dua. Menggesek Sumber atau bunyinya kira-kira dari mana dia sumber dari bunyinya? bilah-bilah bambu yang dipukul. Berarti dari Idiofon. idiofon, dari badannya sendiri. Cuman cara memainkannya dua. Ya, dipukul dan digesek. Nah, nanti di presentasinya kalian jelaskan seperti itu. Ya? Sini sudah berapa? Ya. Gambarnya paling penting lah, gambar alat musiknya. Kalau ada ditampilkan. Kalau nggak ada, diusahakan ada. Apakah apa alat musiknya? Sape itu ada? Sape itu yang di atas, itu sape. Sudah, yang dekat angklung. Itu sape. Ya, sape itu sama di kecapi Kalimantan. Tapi namanya sebenarnya sape. Ya. Dia kayak kecapi, cuman bilahnya tuh lebih besar, badannya besar. Besar. Ya Pak, rebab menurut rebab dari mana? There's two kind of hands. Cari sumber literasi yang lain, literatur yang lain yang mendukung. Kalau lebih banyak sumber literasi yang mengatakan dia dari Jawa, ambil yang itu. Ya. Jawa Modi. Oke, boleh. Kalau masih bingung, cari alat musik lain yang gampang diidentifikasi. Ya. Rebab ya, bukan kebab. Biar di Jawa Barat. Sudah mulai dibuat ininya, presentasinya? Sudah Bapak. Nah. Sudah mulai dibuat presentasinya? Coba saya lihat desainnya. Oh, fun fact-nya. Ya kami kasih fun fact, Pak.
Apa-apa yang kalian berikan di fun fact-nya? Kayak kegunaan alat musik daerah, Fungsinya. Heeh. di masyarakat. Fungsinya di masyarakat. Oke. Apa saja yang sudah didapatkan? Kesok-kesok. Geso-geso, Ah. yang bulu, Fung, kokang, iya. calon, kolotang. Fungsinya di masyarakat kalau kesok-kesok? Kalau geso-geso untuk kawin tadi ya, untuk pernikahan. Geso-geso untuk Oh. acara pernikahan. Acara pernikahan, Pemakaman juga bisa. pemakaman. Oke. Apa ya? Rebah udah kawan. Rebah udah kawan. Tapi kawan. Kawan. Biasanya juga ada alat musik tradisional di beberapa daerah ya, yang sebenarnya bentuk, bunyi, cara memainkannya sama, tapi namanya di tiap daerah tuh beda. Ya. Ah, itu tetap dihitung berbeda. Ya, tetap dihitung berbeda. Siapa tadi temannya yang sakit? Rasya. Siapa yang sakit tadi? Sakit apa? Zinedine sakit apa? Demam. Kalau rasa kontrol mata, Pak. Oh, yang minggu lalu itu. Oh. Syahira kenapa? Izin acara keluarga. Oh. Zidane ada kan? Zidane Hamas. Zinedine yang ini. Iya. Kontrol mata. Bukan. Rasa yang kontrol Oh, Rasya yang mata. kontrol mata. Zinedine. Oke. Kenapa Naila? Sudah mulai dibuat presentasinya? Coba saya lihat. Gambarnya kalau ada ya, ditampilkan ayo bagus, oke. Ya, 10 menit lagi ya untuk waktu pengerjaannya. Silakan dimaksimalkan. Apalagi yang terakhir teman. 1, 2, 3, 4. Iya, kurang lebih 10 menit lagi untuk pengerjaannya. Karena kita mau presentasikan. Sini saya presentasi deh. Ya, boleh dibagi memang ya. Kalau misalnya memang pada saat mau presentasi mau naik semua, silahkan. Atau tiap kelompok mau bagi, cukup moderator dan penyaji saja yang naik, boleh. Berapa? Oke. Dimaksimalkan saja. Saya kasih lebih deh, 13 menit kalau gitu. Bisa? Oke. Dimaksimalkan. Apakah daerah apa nih? Kalimantan.
Yang sudah presentasinya boleh kirim linknya ke WhatsApp grup ya untuk ditampilkan ya. Kurang lebih 5 menit lagi baru kita mulai presentasinya. Oke, Bapak. Ya. Kawan. Sebilan kawan. Tapi nggak apa-apa sih kawan. Nggak apa-apa kok kawan. Kawan. Ya, dimaksimalkan 5 menit lagi. Ya. Ya. Dimaksimalkan ya 5 menit lagi. Baik Bapak. Kami sangat bersemangat. 5 menit lagi ya. Silakan dikirim yang sudah. Ini. Dua menit lagi. Ya. Dikirim linknya, jangan lupa diubah linknya ya, agar bisa saya buka juga. Baik Bapak. Ya. Kirimkan ya Bapak. Ya, di grup. Sudah Bapak. Oke. Kita mulai presentasinya dari kelompok Pulau Jawa. Jawa. Oke, siapa yang akan naik presentasi? Semuanya naik? Ayo. Oh, tunggu. Sebelum kita mulai presentasinya, kita ice breaking dulu. Ya, coba berdiri. Berdiri. Ya. Ini ice breakingnya sudah pernah di pertemuan sebelumnya ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa? Oke. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Lebih ya, jangan lebih. Oke, cukup. Silakan kelompok Pulau Jawa. Baik Bapak. Yang lain diperhatikan. Ya. Ya, 3 orang. Siapa yang jadi moderator? Saya moderator, Ya. bukannya pemateri Bapak. Silahkan. Ya. Oke. Tunggu dulu Bapak, Bapak buka kan supaya lebih gampang Pak. Ini ada nih, sudah terbuka. Iya. Nanti saya yang bantu.
Yang lain diperhatikan ya. Sambil yang lain segera kirim linknya juga. Ayo. Ya, boleh. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Pulau Jawa akan mempresentasikan hasil dari langsung saja balik di jamin pakai pembuka di lama sekali. Perkenalkan, saya Maulana Rafi Makbul sebagai moderator pada kesempatan kita yang berbahagia pada hari ini. Dan saya Aliansyah Isula. Baik, jadi saya akan menjadi moderator dan dua teman di samping saya akan menjadi pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke materi pertama nih, Bapak bisa next slide. Yap. Tunggu dulu. Nama anggota dulu nih, tawa. Yang pertama ada Maulana Rafi Makbul, saya, terus ada Aldian Syariskula, ada Naila Aziza Anur, Ananda Putri Aurelia Akbar, Nashila Rizky, Siti Aska, dan Farhan Mubarak. Boleh next slide, Bapak? Next. Boleh, langsung saja. Baik, ada alat musik. Yang pertama, angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan terbuat dari bambu. Cara memainkannya adalah dengan cara digoyangkan. Angklung termasuk alat musik idiopon. Selanjutnya, Lanjut. Bonang, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah dan dimainkan dengan cara dipukul. Bonang adalah termasuk alat musik idiopon. Idiofon. Next. Baca yang di atas saja kalau nah langsung. yang ketiga ada gambang. Alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah dimainkan dengan cara dipukul. Gambang merupakan salah satu jenis alat musik yang termasuk idiopon. Oke. Next. Rebab, alat musik gesek tradisional Indonesia yang terbuat dari kayu dan berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digesek. Merupakan salah satu alat musik kordofon. Dan yang terakhir ada alat musik genre. Alat musik ini yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Sumber suaranya berasal dari dawai atau bisa kita sebut kordofon. Kordofon. Oke. Bapak bisa next slide lagi, Bapak? Oh, masih ada. Terima kasih, kawanku. Oke. Tadi ada yang lupa disampaikan. Ya. Tidak bisa dipungkiri, alat musik itu sangat seru untuk dimainkan. Tapi minta tolong jangan perasaanku yang dipermainkan. Iya. Jangan main perasaan ya. Oke. Next kelompok. Siapa yang sudah kirim lagi? Ayo, siapa lagi? Kelompok Bali siap? Ya. Sulawesi. Cepat. Ya. Kelompok Sumatera. Ayo, sudah mau habis waktunya. Ayo, hurry up. Bapak kasih 2 menit ya. Kelompoknya Nikkei sudah? Ya, kirim linknya. Ayo. Kawan-kawan,
Sudah? Kalau masih lama tidak perlu pakai presentasi. Ayo. Di grup. Bantu dibantu teman. Ya. Yang lain dikerjakan cepat ya. Langsung dikirim. Apanya lagi yang belum? Sisa apanya? Hah? Sisa? Sudah ada Bapak. Sudah. Oke, silakan kelompok Sulawesi. Kelompok Sulawesi silakan. Yang lain segera kirim ya. Selesai ini langsung naik lagi. Ya. Oke. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat musik tradisional berasal dari Pulau Sulawesi. Oke, adapun ini nama-nama anggota kelompok kami dari kelompok Pulau Sulawesi. Bisa di-slide tuh. Apa itu alat musik? Alat musik adalah benda atau instrumen yang digunakan untuk menghasilkan suara yang dapat diapresiasi sebagai musik. Alat musik dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kayu, logam, plastik, dan benda lainnya, dan dapat dimainkan dengan berbagai cara seperti ditiup, dipetik, dipukul, atau digesek. Bisa di-slide Bapak? Oke, kita masuk di alat musik pertama yaitu gesok-gesok. Gesok-gesok termasuk dalam alat musik kordofon. Gesok-gesok adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini memiliki dua dawai dan terbuat dari kayu dan kulit binatang. Bentuknya menyerupai jantung atau daun keladi dan dilengkapi dengan tongkat gesek. Dan ada pula alat musik kolintang. Oh ya, kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik Menghadap ke depan. pukul ini Ya. biasanya dimainkan dalam kelompok sebagai instrumen perkusi dan melodis. Meskipun sudah ada sejak lama, alat musik kolintang masih digunakan dan menjadi kebanggaan budaya masyarakat Sulawesi Utara. Kolintang termasuk alat musik idiopon. Adapun gandrambulu adalah alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk mirip gendang, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan panjang yang lebih. Gandrambulu dimainkan dengan cara dipukul pada sisi yang lebih besar menggunakan alat pukul, sedangkan sisi kecil dipukul dengan tangan. Ada pompang. Pompang termasuk dalam alat musik aerofon. Suling pompang, terkadang hanya disebut pompang, adalah alat musik tiup tradisional jenis suling yang digunakan oleh suku Mamasa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pompang terbuat dari bambu dengan ukuran besar dan kecil, kemudian dilubangi dan dirangkai dengan alat perekat berupa bekas sarang lebah. Oke. Kemudian yang terakhir ada alat musik terakhir yaitu calong. Calong adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Barat yang terbuat dari buah kelapa dan bambu. Alat musik ini memiliki bunyi yang kuat dan nada pentatonik. Pada awalnya, calong dimainkan oleh petani di sawah sebagai hiburan, namun kini lebih sering dimainkan sebagai instrumen musik tradisional. Oke. Calong adalah alat musik Oke. Ada fun fact, calong itu ada dua, ada calong jinjing, ada calon renteng. Calon renteng sendiri dimainkan oleh satu orang pemusik sambil duduk bersila. Kalau calon jinjing dimainkan oleh 4 pemusik sambil berdiri menjinjing calon. Itu tadi sekian presentasi kami. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok
Kalimantan. Semangat Ya. sekali nih Pak. Oke, Kalimantan. kelompok Kalimantan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, saya Raffi Fairuz dari kelompok 3 atau kelompok Kalimantan, dan di sebelah saya ada rekan saya. Muhammad Redes Pratama. Sebelum saya masuk ke presentasi saya mempunyai beberapa daftar isi. Yang pertama, yang pertama dari nama anggota kelompok, yang kedua penjelasan alat musik dari Kalimantan, yang ketiga daftar alat musik, dan yang keempat kesimpulan, serta yang kelima adalah praktek mengenai ketegangan. Oke, kita masuk ke daftar anggota kelompok. Yang pertama adalah Raffi Fairuz, Muhammad Raditya Rizky Pratama, yang ketiga Rizky Cantika Putri, keempat Briani, yang kelima Siti Salsabila, dan yang keenam adalah Muhammad Fakih. Oke, kita langsung masuk saja ke alat musik dari Kalimantan. Alat musik tradisional dari Kalimantan sangat banyak. Beberapa suku di Kalimantan menciptakan beberapa alat musik tradisional yang sangat menarik. Ini dia beberapa alat musik tradisional dari Kalimantan. Yang pertama ada sape, alat musik tradisional dari suku Dayak. Sape adalah alat musik tradisional khas suku Dayak, terutama Dayak Kenya. Alat musik ini berbentuk seperti gitar panjang dengan beberapa senar. Sape terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran khas suku Dayak. Sape sering digunakan dalam acara adat tarian dan pertunjukan musik tradisional. Dan suaranya juga lembut dan digunakan untuk menciptakan suasana damai dan hipnotis. Nah, oke, cara memainkan alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari. Pemain menggunakan jari untuk memetik senar-senar yang menghasilkan nada lembut dan harmonis. Oke, kita lanjut ke alat musik yang kedua, ada jantung utang. Ini juga alat musik tradisional dari suku Dayak. Jantung utang adalah alat musik perkusi khas suku Dayak yang terbuat dari bilah-bilah kayu yang tersusun atas resonator. Alat musik ini mirip dengan gambang dan digunakan dalam berbagai acara adat dan upacara tradisional. Suaranya nyaring dan memberikan ritme dalam pertunjukan musik Dayak. Oke, berikut cara memainkan jantung utang. Nah, cara memainkan jantung utang yaitu dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul kayu pada bilah-bilah kayunya, menghasilkan nada yang berbeda-beda sesuai ukuran bilah. Oke, kita masuk ke alat musik yang ketiga, ada tumbang. Tumbang adalah alat musik tiup tradisional dari Kalimantan. Terbuat dari bambu. Alat musik ini biasanya digunakan dalam upacara adat atau pendidikan budaya. Suaranya menyerupai seruling. Ada yang tenang dan melodius. Oke, cara memainkan tumbang ini dimainkan dengan cara tiup. Pada salah satunya mirip dengan cara memainkan seruling. Pemain mengatur nada dengan menutup dan membuka lubang-lubang pada batang bambu. Baik, itu cara memainkan dari alat musik tumbang. Kita lanjut ke alat musik yang keempat, adalah kangkanong. Kangkanong adalah alat musik tradisional yang berbentuk seperti gong kecil. Alat musik ini terbuat dari logam dan merupakan bagian dari instrumen penggiring dalam tarian atau upacara adat suku Dayak. Biasanya dimainkan bersama alat musik lainnya, menciptakan ritme dalam pertunjukan musik tradisional. Berikut cara memainkan kangkanong. Cara memainkan kangkanong yaitu dimainkan dengan cara dipukul menggunakan kayu atau logam. Pemain memukul permukaan gong untuk menghasilkan bunyi yang nyaring dan bernada tinggi. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan kali ini. Saya Raffi Fairuz dan Saya Muhammad Rizky mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memperhatikan presentasi kami. Kami dari kelompok Kalimantan. Mohon pamit undur diri. Kalimantan. Oke. bicara kesalahan bisa dibicarakan baik-baik sampai malam mencari yang lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa biasanya setiap alat musik tradisional itu punya bentuk dan bunyi yang hampir mirip, sama ya. Tadi ternyata di Kalimantan ada alat musik kangkanong dari suku Dayak. Nah, kita di Sulawesi Selatan juga punya yang seperti ini, tapi namanya bukan kangkanong, namanya kanong-kanong. Ya. Jadi hanya berbeda di nama saja, tapi bunyi
bentuk, cara memainkan, sumber bunyinya itu sama. Ya, tapi tetap hitungannya berbeda, tetap dihitung berbeda, ya. Kanong lain, kanong-kanong pun juga lain karena peruntukannya itu biasanya berbeda, ya. Oke, kelompok Jawa sudah, kelompok Sulawesi sudah, kelompok Kalimantan sudah. Bagaimana kelompok Sumatera dan kelompok Bali? Oke, silakan dikirim, ya. Sudah dikirim? Oke. Ya. Aksesnya dibuka dulu, Nak. Dibantu dulu temannya. Mau aku bantu tidak kawan. Sudah? Oke. Ya. Sudah terbuka. Iya. Ya, silakan. Kelompok Sumatera. Ini menjadi kelompok terakhir ya. Jadi nanti kelompok Bali kita lanjutkan di minggu berikutnya karena waktu tidak mencukupi, ya. Biar kelompok Bali juga bisa lebih maksimal pada presentasi di minggu depannya, ya. Silakan kelompok terakhir dari kelompok Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sumatera akan memaparkan hasil dari identifikasi kami. Nah, hasil dari identifikasi kami dapatkan sebuah hasil, ya itulah. Ya. Lanjut. Nah, lanjut. Alat musik. Nama Oh, kelompok. Ya. Ini juga nama kelompok kami. Bisa di-slide. Ya. Baik, alat musik yang akan diidentifikasi yakni yang pertama adalah saluang, yang kedua doli-doli, yang ketiga gembus, yang keempat. Oke, lanjut saja. Ya. Baik, mari kita langsung masuk ke materinya. Apa itu saluang? Saluang merupakan alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang terbuat dari bambu. Sumber bunyi saluang berasal dari udara atau aerofon. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Oke, lanjut. Apa itu doli-doli? Doli-doli merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Nius, Sumatera Utara. Nius atau Nias? Nius. Nius, oke. Yang terbuat dari kayu. Sumber bunyi alat musik doli-doli berasal dari badan alat musik itu sendiri atau Idiofon. Oke, lanjut. ya, baik, yang selanjutnya jenis alat musik gembus. Gembus merupakan alat musik yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai yang biasa disebut membranofon. Cara memainkan gembus dengan cara dipetik. Lanjut. Baik, yang terakhir adalah tambua. Tambua merupakan alat musik yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sumber bunyi tambua berasal dari kulit atau membran, biasa disebut membranofon. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Selanjutnya. Ya. Yang terakhir adalah rebana. Rebana merupakan alat musik yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sumber bunyinya berasal dari kulit atau membran, ya sama seperti tadi membranofon. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Oke. Ya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nah, teman-teman, ada pantun nih. Apa tuh? Daun kelor sangat aldebat. Anak nakal harus bertobat. Terima kasih wahai sahabat. Kebersamaan kita bersama sangatlah hebat. Oke, ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Sumatera. Nah, untuk kelompok Bali kita lanjutkan minggu depan ya. Tolong dimaksimalkan hasilnya nanti ya. Nah, sekarang kita tiba di akhir materi ya. Tadi yang Bapak lihat dari hasil presentasi ya. Yang pertama tadi ada
yang mengatakan bahwa untuk mempersingkat waktu. Next time kalau kalian melakukan presentasi, tidak ada waktu yang bisa dipersingkat. Yang bahasa yang baik digunakan adalah mengefisienkan waktu. Ya, jadi jangan lagi menggunakan kata mempersingkat waktu. Ya, karena waktu tidak bisa kita singkat-singkat. Ya, jadi mengefisienkan atau memaksimalkan waktu yang ada. Nah, kemudian tadi ada yang Kang Kanong itu ya. Itu juga ada di Sulawesi Selatan, namanya Kanong. Oke, sebelum kita menyimpulkan isi materi pada hari ini, kita ice breaking dulu, ya. Oke, ice breaking yang pertama tadi ada yang masih ingat? Tepuk, wow, ya. Oke, lihat ke sini, look at me, ya. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kasih wow, keren. Wow, keren. Oke, masih kurang semangat. Ya, satu kali lagi, ya. Coba, tepuk wow, kasih W, kasih O, oke, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kasih wow. Keren. Oke, nah sekarang Bapak minta 2 orang dari kalian yang kira-kira bisa menyimpulkan. Dari siapa? Ketua kelasnya deh. Oke, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur atas keberagaman yang kita miliki. Contohnya pada alat musik tradisional. Setiap daerah memiliki alat musik yang sangat beragam, mulai dari bentuk, warna, fungsi, cara memainkan, sampai pada sumber bunyi yang berbeda-beda. Oke. Ya, satu lagi siapa yang bisa? Oke. Arjuna. Baik, yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah musik tradisional Indonesia merupakan aset kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan sebagai generasi penerus. Caranya dengan mempelajari beragam alat musik tradisional seperti yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Oke, ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan tadi yang dikatakan dengan Nikkei dan Arjuna sudah benar ya. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah ternyata alat musik tradisional di negara kita sangatlah beragam. Kalian sebagai generasi penerus bangsa punya tugas untuk melestarikan alat musik tradisi yang kita punya. Bagaimana cara melestarikannya? Melestarikan itu belum tentu harus dengan memainkan. Ya, yang paling penting adalah kalian harus tahu, harus paham, ya, minimal beberapa alat musik dari setiap daerah. Oke? Ya, itu tugas kalian sebagai generasi penerus. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup. Nah, oke. Jadi materi kita minggu depan berikutnya ya. Pertama kita presentasi dulu dari kelompok Pulau Bali ya. Habis itu kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah masuk ke notasi balok atau notasi musik. Bagaimana menuliskan notasi musik ke dalam bentuk balok ya. Jadi notasi musik itu ada 2 bentuk, ada notasi balok dan ada notasi angka. Ya, yang akan kita pelajari minggu depan adalah bentuk notasi balok. Ya. Oke. Jika tidak ada lagi ya, Bapak rasa cukup untuk hari ini ya. Ketua kelasnya boleh disiapkan dan dipimpin doa. Bersedia? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Amin.
Baik, terima kasih waktunya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.